الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin mukarramin, para muhibbin, para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita bisa hadir dalam kajian ilmu kita yang menjadi harta peninggalan terbaik yang telah ditinggalkan kita oleh baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita sampaikan kepada beliau dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan berkat salawat dan salam kita, semoga Rasulullah berkenan mensyafaat kita pada yaumil hisab. Amin ya rabbal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna nuril mubin Ahmad al-Mus sayyidil mursalin wa ala alihi sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kita baca Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala
membuka hati kita dengan cahaya iman, cahaya ilmu dan ma'rifah, sehingga Allah anugerahkan kepada kita akhir hayat yang husnul khatimah. Ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muhaddits rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi fid dharaini amin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innal arda la tunadi kulla yawmin sab'ina marratan ya bani adama kulu ma syi'tum wajtahaitum fa wallahi la akulanna luhumakum wa juludakum. Rawahul Hakim an Thauban. Jamaah rahimakumullah, pada malam hari ini kita membahas hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti. Innal arda la tunadi kulla yawmin sab'ina marratan ya bani adama kulu ma syi'tum washtahaitum fa wallahi la akulanna luhumakum wa juludakum. Rawahul Hakim an Thauban. Jamaah rahimakumullah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dari Thauban radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal arda la tunadi kulla yawmin sab'ina marratan. Sesungguhnya bumi yang kita pijak ini dalam satu hari itu memanggil kita sebanyak 70 kali. Bumi si tahu hidup niki, bumi tempat tinggal kita ini, ternyata dalam sehari itu memanggil kita sebanyak 70 kali. Artinya apa? Bumi di mana tempat akan kita dimakamkan. Dan kita tidak tahu di bumi mana kita ini akan dimakamkan, dan bumi yang mana yang memanggil kita. Apakah bumi yang ada di Tanjung Karang, ataukah bumi yang ada di Madinah, ataukah bumi yang ada di Mekah? Yang jelas dalam sehari 70 kali kita dipanggil oleh tanah ini. Tapi satupun manusia tidak ada yang mampu mendengarkan panggilan daripada bumi itu. Illal insi wal jinni, kecuali manusia dan jin. Kalau hewan-hewan, makhluk-makhluk Allah yang lain, mereka mendengarkan suara panggilan dari bumi ini. Walau sami'ahu lasa'iq, andaikan kita diberdengarkan oleh Allah suara daripada bumi yang memanggil untuk kematian kita, maka kita akan pingsan mendengarkan teriakan daripada bumi ini. Apa kata bumi ini? Ya bena Adam, wahai anak cucu Adam, kulu ma syi'tum, makanlah apa yang kalian mau makan. Nikmati hidupmu apa yang engkau mau. Kalian mau ibadah apa tidak, silahkan. Kalian mau jadi orang taat ataukah jadi orang yang ingkar kepada Allah, silahkan. Kerjakan apa maumu. Washtahaitum,
silahkan engkau berbuat apa sesukamu, buatlah. Milih sembahyang, sembahyang baik. Milih dendek baik. Milih pacu, pacu sila. Milih bengel, bengel baik. Kau pingin taat silahkan, kau pingin maksiat silahkan. Kata bumi, wallahi, tapi aku bersumpah demi Allah, la akulanna luhumakum wa juludakum, apabila engkau sudah masuk ke dalam perutku, la akulanna luhumakum, aku akan hancurkan tulang belulangmu. Aku akan remukkan badanmu yang di dunia engkau terlena dengan keindahannya, yang di dunia engkau bangga dengan kecintaanmu, kecantikanmu. Di dunia engkau bangga dengan keberhasilanmu. Wallah, demi Allah, ketika kalian sudah berada di dalam perutku, la akulanna luhumakum, aku akan makan tubuhmu, aku akan remukkan tulang-tulangmu, wa juludakum, dan tidak ada satupun yang tersisa. Ya Allah, ini bahasa bumi, Bapak Ibu. Makanya seperti pengajian kita pada beberapa minggu yang lalu, sesungguhnya bumi ini diwariskan oleh Allah hanya kepada orang-orang yang soleh. Annal ardo yarithuha li ibadiyas salihun, kata Allah, bumi ini aku wariskan kepada orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat kepada Allah. Makanya orang-orang kalau sudah taat kepada Allah, mereka tidak pernah susah dengan dunianya. Lamun tawah taat jok Allah Ta'ala, Bapak Ibu, tenang hati kita. Kalau kita sudah taat ini, tenang jiwa kita. Kenapa? Karena setiap satu ketaatan yang kita lakukan kepada Allah, maka Allah menghidupkan nur di dalam relung hati kita. Cahaya dalam hati ini hidup. Tapi kita bagaimana untuk bisa merasakan cahaya itu kalau hati kita masih gelap? Makanya jamaah rahimakumullah, pertanyaan yang perlu kita tanyakan kepada diri kita, persiapan apa yang sudah kita persiapkan untuk kematian kita? Harap wasiat? Oi, Ibu, angkat Muhammad. Wasiat? Timak dan dek man siap, lamun Allah Ta'ala milih berumbi. Ya Allah. Makanya Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Utsman, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal sahabat bertangan besi. Bukan bertangan besi, bertangan emas. Apa maknanya? Sayyidina Utsman adalah seorang sahabat yang paling pemurah dalam hidupnya. Pemurah Sayyidina Utsman. Bahkan satu-satunya sahabat, sahabat yang hartanya dihabiskan, usahanya dihabiskan untuk memperjuangkan dakwahnya Nabi Muhammad, itu Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman ketika dibahaskan kepada beliau oleh Rasulullah tentang neraka, beliau hanya bersedih, dan sedihnya biasa, tidak sampai menangis, sampai merinding saja beliau kalau dibahaskan oleh Nabi tentang azab neraka. Tapi kalau Sayyidina Utsman dibahaskan tentang siksa kubur, tentang azab kubur, sampai sekian hari sekian malam Sayyidina Utsman tidak pernah berhenti menangis. Itu wah tenangis lamun nyebut kubur, Ibu. Bahkan lalu jauh kubur bayi begosip puruk. Arak dengan meninggal dunia lalu jauh kubur deh apa baca zikir. Lagu iya dan bercerita.
ketuan batur mereka museriuk gamis batur arak ruan baru. Nauzubillah. Justru ketika kita ingin iman ini sempurna, maka perbanyaklah untuk mengingat kematian. Ya Allah, wallahi aku bersumpah demi Allah, kata bumi, la akulanna, aku akan makan apa yang engkau punya, luhumakum, daging-daging dalam tubuhmu, semua apa yang engkau punya, wajuludakum, bahkan tulang-tulangmu takkan ada berguna ketika kalian sudah masuk ke dalam perut bumi. Ingat tak lagu lainnya bu, bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Tiada lagi gunanya harta, sahabat karib, sanak saudara. Tiada lagi gunanya harta, kawan karib, sanak saudara, jikalau ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Jikalau ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Hanya amal bu, hanya amal. Tiada lagi gunanya harta, mbelain emas, lamu Muhammad mbeti pak emas. Senina kedua jadi kadu. Ya Allah, kawan karib, sanak saudara, sahabat kita kemana? Hilang. Anak kita hilang, kembali ke kampung halamannya. Iya mereka sedih, iya mereka nangis, lagu semenda engkahna. Paling lamun nyatus bae wah belo no, lamun sampai nyatus dan nangis. Paling engkah seminggu sedih ibu, engkah nyiwa nih. Lamun selesai metang dasa mulai peta sertifikat hilai-hilai. Jikalau ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Anak yang kita harapkan sibuk dengan keluarganya. Makanya sami jamaah rahimakumullah, kita bersyukur alhamdulillah ketika ada majelis ilmu seperti ini, kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah ada tempat kita mempersiapkan sangu mati sebelum kita mati. Ini yang kita harapkan. Karena dalam riwayat yang lain, nggih, Luqmanul Hakim pernah bilang kepada anaknya, ya bunayya innan nas salasun, wahai anakku, sesungguhnya kalau manusia itu sudah mati, dia akan terbagi menjadi 3. Ita lamun tawah mati telu bagian. Sulusul lillahi, sepertiga dari diri mereka untuk Allah, pulang ke Allah, itu pun kalau diterima.
Wa thulusul lidudi, sepertiga dari manusia kembali kepada tanah. Bagian ulat, bagian ular, bagian kalajengking, bagian cacing, sepertiga dari manusia. Wa thulusul li nafsihi, sepertiga dari diri mereka kembali kepada dirinya. Maka putranya bertanya, amma ma huwa lillah, wahai ayah, apa sih yang sepertiga dari manusia kembali ke Allah? Amma ma huwa lillahi ruhuhu, yang kembali kepada Allah dari diri manusia itu adalah ruhnya, ruh kita. Jadi jasad ini sudah tidak berbicara lagi tentang jasad, sudah tidak berbicara lagi tentang jasmani, sudah tidak mampu berbicara lagi tentang kepribadian kita. Ini jasad sudah tidak berguna. Namun yang saat itu pulang kepada Allah apa? Ruh kita. Apa? Ruh. Makanya silahkan kita belajar tentang pahala, silahkan belajar tentang dosa, silahkan bahas tentang fadilah, bagaimana kita surga dan neraka. Tapi jangan pernah lupa membahas, mengkaji tentang alamat kemana ruh ini akan pulang setelah kita mati. Siapa orang-orang yang tahu pulang? Yaitu orang-orang yang kenal dengan alamat pulangnya. Orang yang sibuk meniti jalan untuk kepulangannya kepada Allah, itulah orang-orang yang beruntung. Bukan orang yang selalu membahas orang lain, bukan orang yang selalu membahas balasan, bukan orang yang selalu membahas pahala, tapi orang yang belajar mengenal alamat kemana dia akan pulang setelah mereka mati. Tentu ma'rifatullah, ilmu bagaimana kita mengenal Allah. Jadi contoh sederhana Bapak Ibu, kita ini diibaratkan ibarat kita hadir di dunia ini tiba-tiba ada. Diibaratkan kita sedang tidak pernah bermimpi, tidak pernah punya inisiatif apa, tiba-tiba kita sudah berada di suatu tempat. Nyatanya kita ada di tempat itu, dan semua perabotan di tempat itu sudah cukup. Makanannya ada, minumannya ada, perlengkapannya ada, MCK-nya ada, buah-buahannya ada, lengkap. Kalau orang yang berakal, orang yang punya iman, orang yang punya pikiran yang baik, maka apa pertanyaan yang pertama ada pada diri mereka? Mereka pasti bertanya, aku ini ada di mana? Yang kedua, semua yang ada di depan saya ini milik siapa? Disiapkan untuk siapa? Oleh siapa? Bagi orang yang berakal, orang yang punya iman. Tapi kalau orang yang tidak beriman, orang yang tidak punya ilmu, orang yang tidak punya keyakinan terhadap Allah, yang ada pada diri mereka itu apa? Apa searah mun kelor doang, dek nolak beketuan saya pe. Ndek nak peduli halal haram, yang penting puas. Nah sekarang ini tergantung kita. Posisi kita berada di mana? Kalau kita memang beriman, pasti kita mencari tahu dunia ini milik siapa dan aku ini siapa, untuk apa, pulang kemana. Kira-kira dunia ini siapa yang punya, Bapak Ibu? Saya ngepe dunia nih? Sida? Allah. Terus kita ini hidup ini hakikatnya untuk apa?
ibadah. Kita takkan ibadah kalau belum mengenal kepada siapa kita ibadah. Kira-kira lamun dengirim surat ibu, terus ndek dah tahu saya de kirimang, ndek dah tahu alamat alamat dengan sak de kirimang, kira-kira sampai surat tu? Ndek. Begitulah ibadah kita kepada Allah. Tidak akan sampai ibadah kepada Allah kalau kita tidak mengenal Dia. Cara kita mengenal Allah itu dimulai dari mana? Belajar mengenal diri kita sendiri. Belajar mengenal diri. Awaluddin ma'rifatullah. Awal daripada agama itu adalah mengenal Allah. Baru kita nikmat ibadahnya. Jadi sepertiga yang pulang ke Allah itu adalah ruh. Perjalanan roh ini panjang. Sementara jasad ini pulang ke mana? Pulang ke tanah. Tapi kita dalam hidupnya sami jamaah beloyaan derungu pakaian awak atau pakaian roh. Awak atau roh? Mana yang pelunggu sami lebih fokuskan makin le dunia, makanan jasad atau makanan roh? Oh, makanan jasad je dek manten dok bewasa dia dipam le dulu. Ini makanan jasad. Malam kita makan, siang kita makan, pagi kita sarapan, belum lagi yang lainnya, belum lagi pakaiannya, belum lagi skincare-nya. Ini kalau jasad. Sementara ruhani tertatih-tatih dengan kelaparan, ndek tawah pikiran roh tibuk nyengkeun lapar. Ndek tawah pikiran pakaian roh kita berikan untuk dia bawa pulang berjumpa dengan Tuhannya, tidak pernah. Maka kita hadir malam hari ini adalah dalam rangka bagaimana untuk kita memperbaiki ruh kita, memberikan pakaian pada ruhani kita untuk sanggup dia pulang berjumpa Allah. Astaghfirullah Rabbal bara Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman bi'a wa wafiqni amalan maqbula wa yabli rizqan halala wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Astaghfirullah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jamaah rahimakumullah, itulah sebabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada kita suatu amalan sebagai sangu kita untuk menjadikan ruh ini selalu condongnya kepada Allah sejak di dunia. Hati kita ini takut kepada Allah.
Bahkan jasad ini berusaha untuk mengikuti keinginan ruh. Karena sementara niki mohon maaf, jasad kita ini jarang begitu paham, bahkan tidak mengerti tentang apa keinginan ruhani. Kadang di tengah malam ruhani kita kepingin tahajud, tapi jasad ini tidur ngorok kenyekan tengah malam, padahal roh milik ibadah. Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk memberikan sangu rohani kita tiap hari, tiap malam, untuk tidak roh ini lupa kepada Tuhannya. Bahkan ketika kita mati, alamat pulang kepada Allah itu lebih gampang, dan tidak akan dia mati sebelum dibimbing lisannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mampu mengucap kalimat-kalimat thayyibah la ilaha illallah. Makanya Rasulullah ajarkan kita Bapak Ibu, setiap selesai sholat fardu amalkan ayat kursi. Apalah ayat kursi? Coba sampai ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi, ya. Oh, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyul azim. Setiap selesai sholat fardu baca ayat kursi meskipun cuma sekali. Bisa? Bangun dek adik narak jari sangu roh teniki ulik. Sementara niki kan sangu niki masih kurang, sangu roh masih kurang. Jadi agar dicukupkan oleh Allah, pertama ayat kursi setiap selesai sholat fardu. Kemudian yang kedua, amalkan yang perlu kita amalkan, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri. Itu saja. Jadi Allah akan mudahkan segala urusan dalam hidup kita. Apa yang kita mau, apa yang kita hajatkan. Jadi Allah tenangkan kita punya batin, kita tidak akan pernah gelisah dengan hidup. Kita ini kan sekedik-kedik gelisah, kurang kepeng tebeng si semama gelisah. Berhitung terus, ya hanu. Gara-gara kurang kepeng. Supaya tidak ada kegelisahan dalam hidup kita. Oh, agar Allah mudahkan kita punya urusan. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri. Jadi minimal setiap selesai sholat fardu di situ kita amalkan minimal 3 kali sambil kita pegang dada sebelah kiri ini. Ya toh baca Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri. Jadi dimudahkan oleh Allah. Sebagaimana Allah memudahkan urusannya Nabi Musa alaihis salam. Nah, di dalam kitab tafsir Jalalain di sana disebutkan salah satu keabdolan kemuliaan orang yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat fardu itu, sebelum mereka mati Allah sudah catat namanya di dalam surga. Amin. Si kode amin dan mau milu tamu. Allah Ta'ala catat namanya menjadi ahli surga sebelum dia meninggal dunia. Itu kehebatan ayat kursi itu. Dan Allah berikan rasa aman baginya min syarri ma kawakil, dari segala bentuk kemudaratan, segala bentuk keburukan dalam hidup. Nah, itu hebat ayat kursi niki. Masya Allah. Maka ini perlu kita amalkan setiap selesai sholat fardu.
Nah, jadi diselamatin kita oleh Allah, dijaga kita oleh Allah. Amma ma huwa lidudi, amma ma huwa li nafsih. Yang ketiga kata Luqmanul Hakim, apa yang akan kembali untuk diri kita sendiri ketika kita mati? Amaluhu, amal kita. Ne kadar amal tekan ite nau Bapak Ibu. Luwe ende amal teniki ite nau. Pelungguh sami sila. Yang tahu kadar amaliyah kita kan kita, bukan orang. Nah, jadi kadar amaliyah kita hanya kita yang tahu, berarti banyak tidak bekal kita untuk pulang ke Allah, yang tahu hanya kita dengan Allah. Ternyata badan ini hancur pulang ke tanah, ruh pulang ke Allah, itu pun kalau diterima oleh Allah, kalau dia betul-betul mengenal Allah. Maka amal yang kita punya kembali ke kita, baik tidak amal yang pelungguh di dunia, itu kembalinya untuk kita. Makanya paling beruntung orang yang ketika dia mati meninggalkan kebaikan-kebaikan yang bermanfaat dalam hidupnya. Pelungguh sami wah ninggal dunia, sementara waktu hidup dulu dia ikut membangun Masjid Riyadus Shalihin, ikut membangun jeding, ikut dia membangun tempat-tempat untuk kebaikan. Maka ini sampai hancur dunia ini, pahala pelungguh tetap mengalir kepada pelungguh. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita, Allah bimbing kita, dan Allah ridho dengan amaliyah kita. Amin ya rabbal alamin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna sa'adah, sesungguhnya kebahagiaan itu, kullas sa'adah, dan setiap yang namanya bahagia dalam diri seseorang itu, tulul umri fi ta'atillah, yaitu mereka diberikan oleh Allah umur yang panjang dan taat kepada Allah. Jadi kalau kita ditanya apa sih yang namanya kebahagiaan itu, kalau menurut kita kan yang namanya bahagia itu luwe kepeng kan, kepeng luwe, terus harta ya, uangnya jumlahnya besar kan, rumahnya besar, usahanya besar, mobilnya besar, istrinya besar. Kan itu menurut kita bahagia, tapi belum tentu bisa bahagia itu. Kadang mobil besar tapi kreditan macet, kan bahaya no. Dan bahagia lagu bahaya. Tapi yang namanya kebahagiaan itu ketika Allah beri kita umur yang panjang, dan umur itu selalu memberikan ketaatan kepada Allah, inilah kebahagiaan yang sesungguhnya. Umur belo taat ibadah. Amin ya rabbal. Yang kedua, mana sih bahagia itu? Ada orang nanya ke dia, Bapak sida jak tetap de senang ongkat, tetap de kemos, de doa susah. Apa tesusahan? Lakukan dua itu susah, mikirang sendi arak kan? Ngapain mikirin sesuatu yang tidak ada? Kalau memang izin Allah, kita pasti punya. Yang jawab apa? Kita ini bahagia. Hakikat bahagia itu bukan harta, bukan uang, bukan usaha, bukan jabatan. Tapi yang namanya bahagia bagi diri kita itu, Allah ngasih kita kesempatan untuk beribadah kepadanya. Kita isi hidup ini untuk ibadah, dan ibadah kita Allah terima.
Itu kebahagiaan yang paling mulia. Kita dikasih hidup oleh Allah, hidup ini kita isi ibadah. Ibadah dan kebaikan yang kita lakukan di dunia ini diterima oleh Allah. Inilah kebaikan, kebahagiaan yang hakiki. Kalau kita akan mengatakan bahagia itu ini, bahagia itu harus makan di lesehan, bahagia itu harus perabotan rumah tangga yang banyak, belum tentu. Tapi kita akan bahagia ketika kita merasakan kenikmatan dalam beribadah kepada Allah. Makanya kata Imam Hasan Al-Basri, jikalau para raja tahu tentang kenikmatan di saat kita melakukan qiyamul lail, melakukan solat di tengah malam, Allah, nikmat Bapak Ibu, nikmat yang luar biasa bangun malam itu. Dek nauras doang ya, sembahyang, bangun di tengah malam. Kalau para raja tahu, para pejabat tahu kenikmatan orang yang munajat kepada Allah di tengah keheningan malam, maka mereka akan memperebutkan nikmatnya orang yang bangun di tengah malam munajat kepada Allah untuk ditukar dengan kenikmatan dunia yang mereka miliki. Allahu Akbar. Tapi hati kita ini gelap. Apa yang menyebabkan gelapnya hati kita ini? Karena kita masih banyak dosa. Innal abda idza akhta'a khati'atan nuqtatan fi qalbihi nuqtatas sauda, kata Nabi. Hamba itu ketika mereka melakukan dosa kepada Allah, langsung dalam hatinya hitam. Bertambah dosa, tambah hitam. Tambah dosa, tambah hitam. Maka az-zambu diibaratkan bahwa dosa itu al-maksiyatu ay-zambu az-zulumat. Dosa dan maksiat itu diibaratkan menjadi kegelapan. Wal aswaddu fi qalbihi dukhanuha. Kegelapan di dalam hati itulah asapnya. Makanya kan kalau orang merokok, rokok itu bahasa Arabnya duhon. Duhon itu artinya asap. Dosa ini, dosa ini ibarat api dalam diri, sementara kegelapan itu ibarat asap. Gelapnya hati kita nih. Contoh, misalkan kita jamaah, Ibu, ingat dah waktu demongkak cara lain no? Saat kita masak, kalau tempo dulu masih padu jangkih, masih pakai kayu kan? Ketika api mati, Allah teniup. Iya kan? Betul? Nah, pagi pelungguh masak dengan cara demikian asapnya banyak. Siang kita masak demikian asapnya banyak. Malam kita masak demikian, menjelang maghrib biasa asapnya banyak. Kira-kira si tetap demongkak mara cara niki beremberuan pawon dah bersih atau bereng? Bedeng? Coba colet. Bedeng? Bidang nih Bu. Apa sebab? Karena tiap hari pendet doang. Maka bagaimana kalau hidup kita selama 70 tahun kita hidup dosa doang gawe berembe ke bedeng ngatin teniki jamaah. Sementara pendet masakan saja tidak pernah sampai 70 tahun pawon teniki ampun menu ke bidang. Kadang setahun bae wah bidang. Kita seusia hidup berapa kita punya dosa. Kalau dinampakkan oleh Allah kegelapan di dalam hati kita, betapa hitamnya hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka dengan apa hati ini baru bisa kembali bersih? Taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taubat. Kalau kita udah bertobat kepada Allah, kegelapan itu dibersihkan oleh Allah. Bahkan bekas-bekas kegelapan itu pula Allah yang hilangkan dengan sebab kita bertaubat. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita keinginan hati untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati yang condong dalam ibadah, hati yang selalu bersyukur kepada Allah, hati yang dibimbing menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini dinasibkan oleh Allah menuju tanah suci Makkah dan Madinah untuk menunaikan ibadah haji maupun umrah biiznillah wa iradatillah. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah.